Hai, welcome back. Kali ini aku ingin jawab beberapa pertanyaan tentang kehidupan di Swiss yang aku sering dapat. A bit of context first. Nama aku Kartika. Aku lahir dan besar di Swiss, lebih tepatnya di Jenewa. Pengalamanku sedikit berbeda dengan orang yang baru pindah ke Swiss. Aku menghabiskan seluruh hidupku di Jenewa. Aku sekolah di sini, kuliah di sini, semua teman-temanku ada di sini. Aku pengen bikin video ini karena aku ingin cerita tentang kehidupan penduduk lokal atau asli Swiss seperti apa. And I have these different insights that might be interesting. So let's get started. Pertanyaan pertama, biaya hidup di Swiss berapa ya? Kalian pasti tahu Swiss salah satu negara termahal di dunia. Biaya hidup tergantung di mana kita tinggal. Biasanya di kota lebih mahal. In my case, aku tinggal di salah satu kota termahal di Eropa. Bienvenue à Genève. Pada umumnya, jarang ada orang yang jadi pemilik rumah di Swiss. Kebanyakan sewa apartemen, dan biaya untuk sewa apartemen di kota Jenewa sekitar 34-43 juta rupiah per bulan. Dan itu belum termasuk listrik sama air. Untuk transportasi umum, kita bayar 1,2 juta per bulan. Kalau kita mau makan di restoran, di sini agak mahal. Kita harus mengeluarkan paling enggak sekitar 600.000. Makanya aku selalu tunggu diskon untuk makan di restoran. Untuk belanja bulanan, aku cukup beruntung karena aku tinggal di dekat perbatasan dengan Prancis, sehingga aku biasanya belanja di Carrefour. Di Prancis, harga groceries lebih terjangkau. Untuk 1 bulan kita habisin sekitar 6-7 juta. Untuk internet dan telepon, di sini kita pakai sistem abonemen dan setiap bulan kita bayar 800.000. But it all depends on your phone plan and the operator. Dan ini hal yang paling penting, di Swiss asuransi kesehatan wajib. Kita harus punya dan juga bayar asuransi kalau mau tinggal di sini. Asuransi di Swiss swasta semua, jadi biayanya per bulan cukup mahal. So, the insurance plan yang paling murah mulai dari 7 juta rupiah per bulan, but it doesn't cover much. Ini totalnya, jadi biaya hidup untuk satu orang sekitar 60-78 juta per bulan. Dan untuk satu keluarga dengan 2 anak, biaya hidup di atas 100 juta per bulan. Ada banyak yang bilang biaya hidup di Swiss sesuai dengan gaji rata-rata. Tapi menurut aku, kehidupan di Swiss tetap saja mahal. Gaji standar di sini sekitar 87-100 juta. Tapi ada banyak orang yang berpenghasilan lebih rendah. Baru-baru ini, aku baca sebuah artikel dari Radio Television Suisse yang menjelaskan bahwa 1 dari 4 karyawan di Swiss terpaksa mengambil pekerjaan sampingan untuk cover biaya hidup. Dan hanya ada 38% orang yang mampu menabung. Swiss negara yang kaya, tapi bukan berarti orang-orang yang tinggal di sini kaya. Banyak yang terpaksa meminta bantuan dan subsidi dari pemerintah untuk hidup layak di sini. Next question. Swiss menggunakan bahasa apa? Banyak yang suka bingung kalau aku cerita gak ada bahasa Swiss. Kita memiliki 4 bahasa nasional, yaitu bahasa Prancis, Jerman, Itali, dan Romanche. Sekitar 70% penduduk menggunakan bahasa Swiss Jerman untuk sehari-hari. Bahasa yang kita gunakan tergantung di mana kita tinggal. Contoh, aku tinggal di Jenewa yang terletak di daerah Romandie. Itu daerah yang berbahasa Prancis. Jadi bahasa yang kita gunakan sehari-hari di tempat kerja, di sekolah, di pemerintahan adalah bahasa Prancis. Kalian bisa bayangin, dengan perbedaan bahasa di antara daerah, budaya dan cara berpikir juga beda. Kita sebut perbedaan itu Röstigraben. Röstigraben terlihat sangat jelas terutama kalau ada votation di tingkat federal. Contoh, beberapa bulan yang lalu kita disuruh voting mengenai peningkatan usia pensiun bagi perempuan. Mayoritas orang Swiss Jerman setuju dengan itu, sedangkan kita yang tinggal di daerah yang berbahasa Prancis dan Itali gak menerima inisiatif itu. Jadi budaya dan pola pikir sangat berbeda di antara ketiga wilayah itu. Normally, seharusnya kita bisa setidaknya 2 dari 4 bahasa nasional. Tapi kenyataannya, sebagian besar orang hanya menguasai 1 bahasa nasional. Menurut aku, khususnya di Romandie, kita gak diajarkan bahasa Jerman dengan benar. Aku masih ingat waktu sekolah, mayoritas siswa sangat benci mata pelajaran bahasa Jerman karena bahasa itu susah banget. Aku habisin 15 tahun untuk belajar bahasa Jerman, tapi sayangnya aku gak lancar. Except I can say, Hallo, ich kann nicht Deutsch sprechen, but it's totally useless. Deutsch ist sehr schwierig.
literally. Pertanyaan selanjutnya, sistem pendidikan di Swiss seperti apa? Aku masuk sekolah negeri or public school di Swiss, jadi aku mau menjelaskan dari perspektif ini. First of all, kita gak bisa memilih sekolah, jadi kita harus daftar di sekolah yang paling dekat dari rumah. Semua anak mulai sekolah di usia 4 tahun, dan sekolah TK hanya 2 tahun, dan sekolah SD 6 tahun. Kalau kita mau masuk sekolah SMP, kita dipisahkan berdasarkan nilai SD ke dalam 3 kelompok, A, B, dan C. Jadi yang punya nilai yang bagus masuk kelompok A, dan yang punya nilai yang jelek masuk kelompok B dan C. So, kenapa siswanya harus dipisahkan? Ini sebenarnya masalah negara kaya. Departemen Pendidikan Kota Jenewa ingin memenuhi kebutuhan anak-anak dengan baik. As you know, ada beberapa anak yang academically struggling dibanding yang lain. Dan ini alasannya kenapa mereka ditempatkan di kelas yang lebih slow. Jadi mereka bisa belajar lebih pelan. Aku pribadi gak suka dengan sistem ini karena masalahnya ada stigma yang cukup besar kalau kita dimasukkan ke dalam kelompok B atau C. Anak-anak di kelompok-kelompok itu menganggap bahwa mereka gak smart seperti anak-anak lain. Ujung-ujungnya yang terjadi, mereka mulai gak peduli dengan sekolah dan masa depan. Menurut aku ini bukan sistem yang bagus. And also, ketiga kelompok itu gak punya akses yang sama untuk melanjutkan pendidikan. Hanya anak-anak dari kelompok A yang dapat melanjutkan ke sekolah SMA dan kemudian ke universitas. Yang dari kelompok B atau C, biasanya mereka masuk vocational schools or work training. Hanya dengan ijazah SMA kita boleh daftar kuliah. Di Swiss S1 3 tahun dengan maksimal 4 tahun. Kalau kita gak menyelesaikan programnya dalam 4 tahun, otomatis kita DO. This is a very interesting question. So, weekend di Swiss seperti apa? Orang biasanya lakukan apa? If you're an early bird like me and you like morning walks, pagi-pagi kotanya biasanya sepi. Aku sangat suka suasana pagi, apalagi di musim panas. The vibe is totally different. Kalau cuacanya bagus, terutama di musim panas, penduduk lokal senang pergi keluar dengan teman-teman, piknik, jogging, hiking, jalan-jalan di kota. Aku paling suka jalan-jalan di sekitar Danau Jenewa. Tempat ini sangat indah dan ada banyak taman di mana kita bisa duduk, baca buku, dan lihat bebek. Of course. I have to say, terkadang Swiss terasa sedikit membosankan. Gak ada banyak tempat seperti di Indonesia untuk berkumpul dengan teman-teman. Misalnya di Indonesia ada banyak restoran, coffee shop yang lucu, mall, dan lain-lain. Kalau di sini sayangnya gak ada banyak tempat hiburan. Dan ujung-ujungnya kita selalu pergi ke tempat yang sama dan melakukan hal yang sama. Kalau cuacanya kurang bagus, dingin, kita hanya diam di rumah saja. Kadang aku merasa Swiss bukan negara yang menarik, terutama untuk anak muda. Last and most random question, apakah ada buaya di sungai? Sebenarnya aku gak tahu apa orang bercanda kalau nanya ini, tapi aku sering baca pertanyaan itu di TikTok aku. To answer the question, no, gak ada buaya di sungai. Swiss bukan negara tropis seperti Indonesia, jadi hanya ada angsa dan bebek. Kalau memang ada binatang bahaya, gak akan ada orang yang berenang di sungai. On the topic of swimming in rivers, aku gak merekomendasikan kegiatan ini, terutama kalau kalian gak terbiasa berenang di sungai Swiss. Harusnya sangat deras dan airnya dingin banget. Setiap tahun sungai-sungai di sini makan banyak korban. Padahal di sepanjang sungai ada banyak papan untuk menjelaskan bahayanya sungai dan juga apa yang harus dilakukan kalau kita tenggelam. Sayangnya gak ada banyak orang yang perhatiin. Khususnya di musim panas ada polisi yang naik kapal dan muter-muter di sungai untuk mengawasi orang. Tapi mereka gak ada 24/7. So at the end of the day, your security is your responsibility. And that's it for this video. Semoga bermanfaat. Dan kalau kalian punya pertanyaan tentang kehidupan di Swiss, let me know. And thank you for watching. Bye.